Iya. Yang ini ku. Lima tas nih. Iya. Pengumuman gereja Hari Raya Tuhan kita Yesus Raja Semesta Alam Minggu 21 November 2021. Petugas liturgi minggu depan Minggu pagi lingkungan Santo Fransiskus Saverius. Minggu sore lingkungan Santa Maria. Penghias altar lingkungan Santo Yosef. Telah dibuka pendaftaran baptisan anak atau balita dan dewasa calon komuni pertama. Pendaftaran di sekretariat paroki pada hari dan jam kerja. Masih tersedia buku umat TPE 2020 di toko buku Vincentia, harga 15.000. Bila persediaan habis, bisa pesan. Pandemi COVID-19 belum berlalu, mohon umat tetap menjalankan prokes dengan ketat. Mohon mengikuti ketentuan misa yang berlaku demi keselamatan seluruh umat. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya.
Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut, mengucap syukur atas peresmian Paroki Kristus Raja Ngerambi pada hari ini oleh Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikna Wicaksono. Semoga Paroki Kristus Raja Ngerambi mampu membawa umat untuk semakin bertumbuh dalam iman, dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita satukan doa dan intensi bagi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk menyadari siapa diri kita. Akan tetapi dalam hidup ini kita seringkali tak menyadari siapa jati diri kita. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepadamu seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpaham
Pembacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Suster, brother, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita pergi ke desa, seringkali kita berjumpa dengan orang yang menggembalakan bebek, anggon bebek. Kalau kita melihat bebek itu, bebek yang dianggon itu yang anggon itu, yang menggembalakan itu pasti bawa tongkat panjang. Lalu dengan tongkatnya dia mengarahkan yang paling depan. Ke kanan, seluruhnya ke kanan. Ke kiri, seluruhnya ke kiri. Tidak ada bebek itu yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang lain. Tidak ada. Karena yang diikuti adalah yang paling depan. Terus akan mengikuti yang paling depan. Seolah-olah mereka punya pemimpin yang diikuti terus-menerus. Kalau sore hari kita melihat ke langit, ada sekelompok burung yang berpindah. Kita juga seringkali mendapati burung itu seolah-olah memiliki formasi. Ada satu yang di depan, lalu 2, 3, 4, terus melebar. Kok enggak berjajar? Kok enggak bentuk kotak? Kok enggak bentuk segitiga? Kok bentuknya V seperti ngikut satu titik? Kalau dalam hidup mereka saja memiliki yang namanya pemimpin untuk diikuti. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini sebagai seorang beriman, siapa pemimpin yang akan kita ikuti? Siapa yang akan memimpin kita dan mengarahkan hidup kita sebagai seorang beriman? Hari ini kita memperingati hari raya Kristus Raja semesta alam. Dan yang memimpin kita hendaknya, seharusnya adalah Kristus. Yang harusnya kita ikuti, yang harusnya kita dengarkan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dialah pemimpin yang harusnya kita dengarkan. Kalau kita belum mampu mendengarkan dia, jangan-jangan kita ini bukan berasal dari kebenaran. Maka menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, siapa pemimpin kita dalam hidup ini? Kalau kita mengakui Kristus Raja semesta alam, benarkah Ia yang memimpin aku dalam hidup ini? Ataukah dalam hidup ini justru aku yang memimpin dia? Harusnya kita dipimpin oleh Kristus, tapi kenyataannya dalam hidup ini seringkali Kristus yang harus mengikuti aku. Dengan segala permohonan kita, dengan segala hal yang kita inginkan, kitalah yang memaksa dia untuk mengikuti kita. Kalau itu yang terjadi, apakah ia yang menjadi raja dalam hidupku? Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Maka patut kita tanyakan terus-menerus dan kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Benarkah Kristus Raja semesta alam yang memimpin, yang mengarahkan, yang membimbing aku dalam hidup ini? Kalau itu yang terjadi, maka kita harus mendengarkan setiap firman-Nya, setiap sabdanya, setiap kehendaknya dalam hidup ini. Oleh karena itu hari ini kita diajak oleh Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya, untuk mendengarkan setiap kehendak Allah yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita, yang juga dinyatakan oleh Paus Fransiskus. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan surat gembala arah dasar 2022. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih. Kita menyaksikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 di negara kita masih berlangsung.
Oleh karena itu, tidak sedikit umat yang menjalankan aktivitas agamanya dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut bukan merupakan sikap yang salah demi kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, bila kita berjalan dalam keraguan-raguan terus-menerus, justru malah menambah kekeringan rohani bagi hidup kita. Maka marilah kita berjalan dengan penuh kepastian, dengan perilaku yang baru, yaitu dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita perlu mengakui selama masa pandemi ini, kehidupan beragama dan kehidupan beriman serta pelayanan gereja sangat terganggu. Dalam penerimaan sakramen-sakramen pun banyak di antara kita yang merasa terganggu. Sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan menggereja, kekuatan ilahi, makanan surgawi, terpaksa kita lakukan secara daring. Dan kita menerima komuni batin yang bagi banyak umat menjadikan kurang mantap. Demikian juga penerimaan sakramen dan pelayanan lainnya, misalnya sakramen pengurapan orang sakit bagi penderita COVID-19 yang mestinya dibutuhkan kehadiran seorang pastor, tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Anak-anak yang baru menyambut komuni, setelahnya tidak boleh ke gereja karena harus mentaati aturan umur. Mungkin masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal, seperti penerimaan sakramen Krisma selama tahun 2020 terpaksa saya batalkan. Memang situasinya darurat atau tidak normal, tetapi semuanya membuat ada sesuatu yang kurang dalam mengungkapkan iman sebagai umat Katolik. Akibatnya tidak sedikit umat yang merasa kecewa, sedih, merasa kekurangan rohani dalam menjalani hidup sebagai umat beriman di masa pandemi ini. Maka saya mengajak para romo dan seluruh umat Allah di Keuskupan Surabaya, marilah di tahun 2022 kita bertekad bersama-sama untuk memulihkan kembali kehidupan rohani kita yang terluka, kehidupan rohani yang kering akibat virus COVID-19. Marilah kita kembali dan semakin mencintai Ekaristi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini Anda tidak mencintai Ekaristi, tetapi saya mendengar hanya dengan melihat YouTube di acara misa, Anda sudah merasa merayakan misa. Apalagi acara misa yang Anda lihat di YouTube itu merupakan siaran tunda. Hal seperti itulah yang kurang tepat. Untuk itu marilah kita merayakan Ekaristi dengan benar. Dan seandainya Anda masih ada kekhawatiran, cemas, takut, sehingga Anda terpaksa harus mengikuti Ekaristi dengan cara live streaming atau daring, hal itu haruslah dilakukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bukan siaran tunda. Demikian juga marilah membangkitkan kembali dinamika persekutuan di paroki, lingkungan, dan komunitas. Kita tahu bahwa gereja bukan sekedar organisasi saja, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu dalam nama Tuhan. Kehidupan menggereja terbangun dalam semangat kebersamaan, berusaha menolong anggotanya yang mengalami kesulitan atau kesusahan karena kita adalah satu keluarga Allah. Gambaran mengenai persekutuan model jemaat perdana dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat di lingkungan. Cara hidup umat perdana ini tetap menjadi cita-cita yang terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan sepanjang waktu. 5 hal di dalam membangkitkan persekutuan adalah persaudaraan, mendengarkan sabda, solidaritas, perayaan iman atau doa,
dan memberi kesaksian iman. Para romo dan saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagaimana direkomendasikan oleh Musyawarah Pastoral tahun 2019, pada tahun 2022 merupakan tahun bersatu dengan Yesus. Dalam buku 3 seri Mupas 2019 direncangkan untuk 4 tahun dari 2021 sampai 2024. Prioritas kebijakan pastoral keuskupan kita difokuskan pada hidup berlingkungan, agar terjadi penguatan akar jati diri gereja bagi warga lingkungan, baik secara pribadi, keluarga, dan sebagai lingkungan dalam membangun persekutuan yang kokoh. Ada nilai yang harus dihayati, instrumen pastoral dan agenda. Buku Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu. Hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam dalam 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki. Dengan demikian, umat beriman di lingkungan mempunyai ruang gerak luas untuk membuat gereja menjadi bermakna dalam masyarakat. Sembari berfokus pada hidup berlingkungan, saya mengajak kepada paroki-paroki di Keuskupan Surabaya untuk melengkapi data yang diperlukan bagi karya pastoral kita. Karena dengan mempertimbangkan data-data tersebut, program pastoral bisa direncanakan dengan tepat sehingga pelaksanaannya pun membawa dampak positif bagi perkembangan umat. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, di tahun 2021 ini kita juga dipanggil untuk terlibat mengikuti sinode oleh Bapak Suci Fransiskus. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misi gereja. Setelah kurang lebih 50 tahun berjalan bersama dalam Konsili Vatikan kedua, tema yang diangkat adalah bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persiapan sinode para uskup ke-16 ini sudah dibuka pada tanggal 9 sampai 10 Oktober dengan sebuah upacara di Roma. Tahapan berikutnya akan melibatkan seluruh umat Allah di seluruh dunia melalui gereja partikular atau keuskupan, melibatkan umat ekumene dan umat antar agama. Baru kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebut Sidang Umum Biasa ke-16 akan diikuti tahap implementasi yang kembali akan melibatkan gereja-gereja partikular. Dengan acara ini, Bapak Suci Paus Fransiskus sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam. Penemuan kembali akar sinodal gereja ini akan mencakup proses belajar dengan rendah hati bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Proses sinodal ini tidak perlu dipandang sebagai beban berat yang bersaing dengan proses ardas keuskupan kita. Justru meneguhkan ardas kita, dan saya berpendapat keduanya saling mendukung dalam kerangka pelayanan pastoral. Maka saya memberi tema surat gembala ardas ini, bersatu dengan Kristus dalam perjalanan bersama. Apalagi proses sinode gereja universal ini hampir mirip musyawarah pastoral tahun 2009
dan tahun 2019. Seperti yang pernah kita lakukan, mendengarkan suara dari bawah dan akhirnya menghasilkan arah dasar berpastoral di keuskupan kita. Marilah kita dukung bersama. Semoga kesempatan bersama ini menggerakkan pertobatan dan berbuah dalam misi. Bersama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, marilah kita berdoa agar proses sinodal boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga perwujudan Ardas di tahun bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi tahun 2022 boleh menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi persekutuan umat di Keuskupan Surabaya. Akhirnya, selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mempersiapkan Natal tahun 2021. Salam sehat selalu. Surabaya, 8 November 2021. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya.